Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Oke, baik. Nah, pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai ilustrasi. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu belum ilustrasi itu apa? Ada yang udah tahu? gambar yang mendeskripsikan sesuatu, Pak. Oke, betul sekali Dinda. Bagus, terima kasih ya. Kata Dinda itu benar, ya. Kita langsung masuk aja langsung ya ke ilustrasi. Nah, seperti yang tadi Dinda bilang, di sini ilustrasi itu adalah suatu hasil visualisasi dari sebuah tulisan. Jadi dengan menggunakan teknik misalnya kayak drawing, lukisan, fotografi, dan juga teknik seni rupa yang lainnya. Jadi bisa macam-macam ilustrasi itu ya. Jadi itu gambar yang memiliki makna tentang sesuatu. Ilustrasi. Oke, next. Nah, tujuan dari ilustrasi itu sendiri itu ada 3. Yang pertama, itu untuk memperjelas satu pesan dan juga informasi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua, itu memberi bahan ajar secara bervariasi supaya lebih menarik, lebih memotivasi, dan juga lebih komunikatif. Ya. Serta memudahkan si pembaca itu untuk memahami si pesan yang akan disampaikannya itu. Lalu yang ketiga itu untuk dapat memudahkan para pembaca untuk mengingat konsep dari si gagasannya itu disampaikan melalui ilustrasi, ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk fungsi dari ilustrasi itu sendiri itu ada yang pertama, ada deskriptif, ekspresif, kualitatif, dan juga analitis, ya. Oke. Nah, lalu untuk yang jenis-jenisnya dari ilustrasi itu yang pertama naturalis, lalu yang kedua dekoratif, lalu ada kartun, karikatur, bergambar, dan juga hayalan. Nah, kalau naturalis itu sendiri tuh jadi dia ilustrasi yang sesuai dengan kenyataan gitu, kayak dari segi warnanya dan hal yang lainnya juga. Misalkan kayak warna tentang alam gitu, warna hijau atau langit warna biru, nanti menyesuaikan warna biru sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Real jadi lebih realistis. Lalu untuk dekoratif itu biasanya dikurangi atau dilebihkan. Jadi bisa seperti ditambah-tambahkan atau lebih disederhanakan gitu si karyanya. Lalu untuk kartun itu biasanya memiliki ciri khas kayak misalkan SpongeBob gitu ya. Kita tahu dia ciri khasnya tuh lucu, agak aneh gitu, ceria. Nah, seperti itu ciri khasnya. Lalu untuk karikatur biasanya itu mengandung kritik dan juga sindiran biasanya. Lalu untuk yang bergambar itu biasanya dalam bentuk gambar-gambar yang diberikan teks, ditambahkan teks gitu ya. Lalu yang terakhir ada khayalan. Ini tuh biasanya imajinasi, untuk seseorang tuh lebih imajinatif. Jadi lebih bisa berpikir lebih di luar nalar biasanya seperti itu. Nah, untuk next-nya ini kita akan lanjut ke presentasi tiap kelompoknya ya. Boleh yang pertama kelompok 1? Silakan. Boleh, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Ya, boleh. Santai. Dari kelompok 1, itu mau menjelaskan gambar ilustrasi menurut Rohidi pada tahun 1984, yang dimana menurut beliau, pengertian gambar ilustrasi itu berkaitan dengan seni rupa yang merupakan suatu penggambaran sesuatu dengan melalui elemen rupa untuk lebih memperjelas dan menerangkan, menjelaskan, atau juga memperindah sebuah teks, supaya para pembacanya itu dapat ikut merasakan dengan secara langsung melalui mata sendiri, sifat gerak, dan juga kesan dari cerita yang disajikan. Mungkin sekian Pak dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke presentasi di kelompok 2 ya. Boleh dipersilakan kelompok 2? Oke, Pak. Saya Nabila, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya mau menjelaskan hasil temuan kita tentang pengertian ilustrasi menurut Faris
yang dikemukakannya tahun 2009. Jadi menurut Faris, ilustrasi merupakan suatu ekspektasi dari ketidakkemungkinan serta juga tak berbeda jauh dengan angan-angan yang sifatnya itu maya atau virtual. Ilustrasi tersebut bekerja hadir dalam berbagai diverifikasi. Gitu, Pak, kalau dari kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari presentasi kelompok yang sudah tadi tampil, bisa dilihat ya dari berbagai macam para ahli mengenai pengertian-pengertiannya yang cukup berbeda, tetapi ada satu hal yang sama. Jadi, baik itu dari Rohidi dan juga Faris itu sama-sama menerangkan visualisasi ilustrasi yang memiliki suatu gambaran makna gitu. Oke. Sebelumnya nih, sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan dulu nggak nih? Saya mau izin bertanya, Pak. Begini, Pak. Kalau misalnya teknik di dalam menggambar ilustrasi itu ada apa aja ya, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi untuk teknik di dalam menggambar ilustrasi itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada teknik kering dan juga ada teknik basah. Nah, apa sih teknik kering dan juga teknik basah itu? Yang pertama, teknik kering itu biasanya yang tidak perlu menggunakan air. Kalau yang teknik basah, tentu saja memerlukan air. Apa sih maksudnya? Jadi, teknik kering itu jadi yang tidak memerlukan air seperti alat-alatnya. Kayak pensil, arang, pulpen, spidol, dan juga yang lainnya. Seperti itu yang untuk teknik kering. Sedangkan untuk yang teknik basah, yang dia memerlukan air, kayak cat air, cat lukis, dan hal yang lainnya lagi. Yang memerlukan air. Seperti itu mungkin. Sudah cukup menjawab? Cukup, Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Rizka. Oke, untuk selanjutnya kita sudahi dulu pertemuannya, karena waktunya juga sudah cukup singkat, ya, sudah mepet. Terima kasih yang sudah hadir. Bapak senang sekali sama mengajar hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu pada hari ini ya, bisa lebih mengerti apa itu ilustrasi. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Oke, sama-sama.